Guys, bayangin deh liburan ke Hong Kong dan Macau, naik pesawat keren Singapore Airlines, tapi budgetnya cuma sekitar 6 jutaan. Mungkin nggak sih? Sepertinya mustahil ya, tapi aku dan temanku beneran ngalamin ini. Masih nggak percaya? Tonton sampai habis, let's go! Well guys, sebenarnya aku tuh nggak ngerti-ngerti banget ya tentang Hong Kong dan Macau. Jadi waktu itu aku tuh lagi gabut. Nah, aku tuh DM temenku gitu nanya, kamu lagi mau trip nggak ke luar gitu? Kalau ada tiket promo dan murah aku mau dong, aku gitu. Terus dia bilang, ada nih tiket promo Singapore Airlines 3,5 juta gitu. Oh really? Iya, nah aku tuh kadang-kadang kan pengennya ya kalau piknik gitu ya, naik pesawat tertentu gitu. Jadi karena aku belum pernah naik Singapore Airlines, terus aku, oke juga nih, kemana gitu kan. Terus dia bilang, Hong Kong dan Macau. Apaan sih, aku nggak ngerti tuh Hong Kong sama Macau. Hong Kong dan Macau itu asik loh, karena Hong Kong itu adalah bekas jajahan Inggris dan Macau itu bekas jajahan Portugis. So, bangunan-bangunan, budaya, dan kehidupan di sana itu ya tidak jauh-jauh dari negara yang menjajah mereka. Wow, secara waktu itu ya guys, aku tuh sangat pengen banget ke Inggris. Wah, aku udah nggak mau berpikir panjang tuh. Akhirnya, aku mau dong gitu. Iya, tapi aku udah beli tiket duluan. So, kamu beli, nggak apa-apa ya, kita nanti ketemu di Bandara Singapura gitu. Oh, nggak apa-apa, yang penting kita barengan aja waktu di sananya gitu guys. Finally, aku tuh beli, dapat harga 3,5 juta PP ya, Singapore Airlines dari Hong Kong ke Jakarta. Terus habis itu langsung temanku tuh nyusun itinerary, akomodasi, makan, transportasi, semuanya. Pokoknya prinsip kami adalah kita harus hemat tapi tetap seru. Dan ternyata tuh guys beneran bisa loh. That's why kenapa di video ini aku mau cerita lengkap gimana cara explore Hong Kong dan Macau hemat. Berikut cerita sedikit tentang sejarahnya, kulinernya, sampai tips biar kamu juga bisa coba. Tertarik? Tonton sampai habis ya. Oke guys, yang pertama sedikit background dulu ya, biar makin nyambung. Hong Kong itu dulu jajahan Inggris selama lebih dari 150 tahun. Wah, 11-12 nih kayak kita ya, tapi kita dijajah oleh Belanda. Kemudian Hong Kong tuh baru balik ke China tahun 1997. Jadi vibe kotanya itu guys campuran timur dan barat. Modern banget tapi tetap ada budaya Tionghoanya. Sedangkan Macau, ini beda lagi. Dulu jajahan Portugis selama 400 tahun lebih. Makanya arsitektur kotanya itu banyak banget nuansa Eropa. Sampai kulinernya pun ada sentuhan Portugis. So dua-duanya tuh unik banget dan serunya bisa dikunjungi dalam satu trip karena jaraknya dekat, cuma naik ferry aja. Oke guys, tentang budget dan transport breakdown ya. Total budgetku tuh guys, percaya nggak percaya sekitar 6 jutaan. Nah rincian kasarnya gini nih, tiket PP Singapore Airlines 3,5 juta, hotel sekitar 1 juta lebih untuk beberapa malam, ini sharing berdua jadi makin hemat. Terus makan dan transport di Hong Kong ini sekitar 1 juta, ferry ke Macau PP sekitar 600 ribu. Ini naik turun ya guys, jadi cek-cek sendiri lagi untuk sekarang, biar nggak salah hitung gitu ya. Plus jajan-jajan kecil. Jadi memang harus pinter banget ya untuk ngatur pengeluaran, cuma hasilnya jadi worth it banget. Tips pentingnya di Hong Kong, ini jangan lupa beli Octopus Card, semacam kartu sakti untuk MTR, bus, bahkan bisa bayar di minimarket. Nah waktu itu aku begitu landing di airport, terus aku langsung ke Tourist Information Center. Nah di situ aku pakai kartu, beli di situ, bayar, aku agak lupa ya guys harganya berapa. Nah kartu itu nanti dikembalikan lagi ketika kita balik. Kalau enggak dikembalikan uang deposit kita, itu hilang gitu. Waktu itu beli apa pinjem ya? Intinya begitu deh guys, aku tuh harus deposit uang gitu ya. Nah kartunya boleh aku pakai selama aku di Hong Kong. Nah setelah itu pas baliknya aku kembalikan lagi dan aku di refund lagi untuk uangku gitu. Terus di Hong Kong itu ada apa aja sih? Yang pertama ada Victoria Peak, ini ikonik banget. Dari atas kita bisa lihat gedung pencakar langit Hong Kong yang padat. Nah ini yang bikin bete nih, naik tram ke sana tuh, oh my god lama banget ngantrinya tuh waktu itu ya, aku sampai 3,5 jam.
Sebenarnya ada bus yang bisa naik gitu ke atas, tapi karena waktu itu kami udah di antrian, kami pikir antriannya tuh nggak selama itu guys. Jadi ya udahlah kita ngantri gitu kan. Ternyata oh my god, kayak 3 jam gitu deh. Cuman ya karena suasananya dingin itu ya, nggak panas kayak di Indonesia, ya udahlah asik-asik aja karena banyak juga turis itu semuanya yang ngantri dan ya sambil bercanda-canda gitu. Akhirnya kita naik tram ke atas, tramnya tuh kuno gitu ya, dan sampailah ke Victoria Peak. Rasanya tuh seneng banget begitu udah sampai di atas dengan habis ngantri yang lama banget itu, oke? Terus kalau malam ini wajib lihat pertunjukan lampu di tepi Victoria Harbour. Ini gratis tapi vibes-nya mahal banget. Avenue of Stars dan Symphony of Lights. Tapi ini terbatas waktunya ya guys, jadi harus ngejar banget gitu. Kemudian Mongkok, ini surga street food dan belanja murah. Nah, di sini bisa pilih tuh banyak banget makanan dan lain sebagainya. Tentu saja hunting souvenir. Terus ada Ngoping 360 dan Big Buddha. Ini bisa naik cable car dengan view bukit dan laut sampai ketemu patung Buddha raksasa yang megah. Ini salah satu highlight spiritual dan budaya di Hong Kong. Bicara kuliner, Hong Kong itu identik dengan dimsum, egg tart, dan milk tea. Dimsum di restoran lokal harganya lebih ramah dibanding restoran yang fancy. Egg tart khas Hong Kong tuh manis, renyah, dan bener-bener bikin nagih. Ayo ke Hong Kong. Well, Macau seperti apa sih? Nah, kenapa aku ke Macau waktu itu? Karena aku penasaran. Orang bilang Macau itu Las Vegasnya Asia. Jadi sebelum aku ke Las Vegas beneran, aku tuh harus ke Macau. Prinsipnya tuh gitu guys, sehingga aku bersyukur banget aku akhirnya bisa ke sana. Dan di sini tuh seru ya, karena emang kayak kota judi banget gitu. Ada Ruins of St. Paul, ini bangunan gereja yang tinggal fasadnya saja tapi masih menjadi ikon Macau. Dari sini jalan kaki ke Senado Square yang mirip alun-alun di Eropa. Kemudian ada Venetian Macau. Nah, ini kalau pengen lihat sisi modern dan glamour, bisa mampir ke kasino terbesar di dunia ini. Walaupun aku nggak main guys, tapi lihat arsitektur dan vibe Las Vegas versi Asia ini benar-benar wow gitu ya. Dan waktu itu pas ada dari kasino gitu ya menuju ke ferry, ada tiket gratis gitu yang dibagi-bagikan oleh kasino ini. Waktu itu kan aku lihat ya, ini banyak orang ngantri ngapain gitu. Terus aku nanya security, itu ngapain gitu? Itu cari tiket gratis menuju ke ferry. Oh berarti aku bisa juga. Bisa. Caranya gimana? Kamu naik ke lantai 2 gitu. Nah di sana tuh tiket ferry-nya dibagi. So gimana ya guys, jadi ini kasino tapi dia bagi-bagi tiket gratis untuk warga. Nah akhirnya aku masuk dong, karena aku juga penasaran kan kasino di Macau tuh kayak apa. Tapi udah di warning, nanti di dalam nggak boleh foto-foto. Ya udahlah aku nggak foto-foto gitu kan. Terus beneran udah sampai di lantai 2, aku minta tiket dikasih deh. Akhirnya kami pulang dari kasino itu ke ferry, naik bus gratis dari tiket yang tadi dikasih dari kasino. Oke. Untuk kuliner Macau guys, yang gak boleh ketinggalan adalah Portugis egg tart. Ini rasanya beda banget dari Hong Kong karena resepnya asli Portugis. Terus sepanjang jalan itu guys, banyak banget tuh yang jual ini ya, say pork gitu. Nah karena aku nggak makan pork, jadi aku ya nggak makan gitu, jadi aku lewatin aja. Nah terus tapi itu terkenal banget, jadi di sana tuh kayak orang ya udah pada makan semua gitu. Cuman aku sama temanku karena nggak makan ya udah kita langsung aja gitu. Dan ini rame banget sih, emang sepanjang jalan itu banyak dijual gitu. Jadi silahkan ya kalau tertarik bisa coba banget tuh di situ. Cara ke Macau ini juga gampang banget, cukup naik ferry dari Hong Kong 1 jam sampai, pulangnya juga bisa malam hari biar hemat hotel gitu guys. Nah sekarang kita sampai di tips dan realitanya. Guys, realitanya Hong Kong itu kotanya padat banget. Jadi jangan kaget kalau hotelnya kecil dan harga makanannya agak mahal dibanding Indonesia. Tapi kuncinya ya atur jadwal biar efisien.
Jangan banyak belanja kalau targetnya hemat. Waktu itu aku sempat kaget sih karena untuk kamar hotelnya tuh benar-benar kecil guys. Kecil banget, sama di Indonesia yang hotel terkecil tuh kayaknya ini tuh kecil banget sih. Dan di sana kan penduduknya tinggal di gedung-gedung gitu ya, nggak di rumah kayak kita di Indonesia gitu. Jadi emang benar-benar, aduh kayaknya stres deh kalau kita lama di Hong Kong. Nah, kalau di Macau guys, kalau cuma punya waktu sehari ini kayaknya cukup banget juga kok untuk explore spot-spot utama. Jadi menurutku Hong Kong itu city life dan kuliner, Macau itu vibes-nya Eropa, Asia, dan glamournya kasino. Ya, dua-duanya unik menurutku, so let's go ke Hong Kong dan Macau. Kesimpulannya apa? Dengan budget sekitar 6 jutaan, ternyata udah bisa loh jalan ke Hong Kong dan Macau. Dua destinasi internasional dengan budaya, sejarah, dan pengalaman yang unik banget. Mulai dari jalan-jalan ke Victoria Peak, makan dimsum, sampai foto-foto di depan Ruins of St. Paul. Semuanya ini bisa kejadian karena aku nekat ya beli tiket promo dan perencanaan dari temanku yang sangat perfect. Nah, kalau kamu pengen nyoba guys, jangan takut duluan ya sama harga, siapa tahu rezeki tiket promo juga nyangkut ke kamu. Gimana? Udah mulai berani kan? Dan ke Hong Kong itu nggak perlu visa guys, jadi kita itu dikasih kayak stiker gitu ya, kertas kecil. Nah, itu harus dibawa dan nanti pulangnya itu juga harus dikasih lagi ke imigrasi bandara. So, sesimpel itu. Kalau kamu nggak mau ribet ya ngurus visa dan lain sebagainya, Hong Kong dan Macau ini adalah salah satu tujuan yang pas untuk staycation. Semoga bermanfaat ya guys. Thank you sudah nonton. Kalau punya pengalaman serupa atau pengen tanya soal itinerary detail, drop di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak cerita traveling hemat yang bisa aku bagikan. See you di trip selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!